Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Firasat mendefinisikan ilmu firasat al-istidlalu bil ahwalid dhahirah al-akhlaqil batinah, mencari petunjuk dengan keadaan-keadaan lahiriah yang menunjukkan adanya akhlak-akhlak tertentu di dalam diri manusia, di dalam batin manusia. Melihat dari lahiriah fisik manusia menunjukkan sifat manusia, akhlak manusia. Nah, ini namanya ilmu firasat. Mempelajari organ manusia menunjukkan berkarakter apa. Nah, itu namanya ilmu firasat. Ar-Razi di dalam kitabnya Al-Firasat halaman 27. Masalah kedua. Tadi masalah pertama, definisi firasat, masalah pertama. Masalah kedua, macam-macam ilmu firasat. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di jilid 2 halaman 483, 484, 485, 486, 489, 487. Firasat dibagi menjadi 3. Pertama, firasat imaniyah, ialah munculnya ilmu firasat karena kekuatan dan kualitas ketinggian iman seorang muslim, dan ini biasanya dimiliki oleh para ulama, para aulia, orang-orang salih yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firasat apakah ini? Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, ialah disebabkan oleh cahaya yang dilemparkan Allah di dalam hati hambanya. Misalnya seorang waliullah, misalnya seorang ulama, yang cahaya itu bisa membedakan antara hak dan batil. Ini muncul pada hati seorang wali, hati seorang ulama, ala hasabi quwwatil iman, sesuai kekuatan iman. Faman kana aqwa imanan, maka barang siapa lebih kuat imannya, fahuwa ahaddu firasatan, maka dia lebih tajam di dalam ilmu firasatnya. Kemudian Ad-Darani mengatakan al-firasat mukasyafatun nafsi wa muayyanatul ghaib. Ilmu firasat yang jalur iman itu ialah penyingkapan, mukasyafah dalam diri manusia, dengan izin Allah diperlihatkan perkara-perkara yang aslinya gaib, seperti isi hati manusia, kemudian mempelajari karakter manusia,
kemudian mengetahui niat hati manusia, kemudian mengetahui pribadi manusia. Nah, wa muayyanatul ghaib, melihat dengan mata perkara gaib, ini juga akan kekuatan iman. Wahya min maqamatil iman, ini adalah maqamat iman. Sebagai ilustrasi kasus firasat karena kekuatan iman yang diberikan kepada wali-walinya Allah, ulamanya Allah, orang-orang salih, Ibnu Qayyim di dalam kitab Madarijus Salikin memberikan contoh. Satu, ketika Imam Junaid sedang berpidato, maka berdirilah di depan Imam Junaid seorang pemuda Nasrani yang menyamar, tidak menyebutkan dirinya Nasrani. Kemudian pemuda Nasrani itu bertanya, wahai guru Junaid al-Baghdadi, Sayyidul Taifah, pemimpin golongan sufi, apa makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Awas, takutlah kamu sekalian akan firasatnya orang beriman, karena maka sesungguhnya orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Ditanya oleh pemuda Nasrani itu, maka Imam Junaid menundukkan kepala. Kemudian Imam Junaid mengangkat kepalanya dan mengatakan, hai pemuda, aslim, masuklah ke agama Islam. Imam Junaid langsung tahu dengan izin Allah, berfirasat kalau pemuda itu bukan seorang muslim. Maka Imam Junaid mengatakan, aslim, masuklah agama Islam. Orang Nasrani itu langsung masuk Islam. Kata Imam Junaid, aslim, masuklah agama Islam. Faqad hana waktu islamika, maka sungguh telah tiba waktunya kamu memeluk Islam. Fa aslamal ghulam, maka anak laki-laki itu, pemuda itu masuk Islam. Yang kedua, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika dikunjungi oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan Anas bin Malik bercerita sebelum sowan bertemu dengan Utsman bin Affan, Anas bin Malik itu melihat perempuan di tengah jalan, dan Anas bin Malik itu membayang-bayangkan kecantikan perempuan itu yang bukan istrinya, bukan saudaranya, bukan muhrimnya. Oleh Anas bin Malik, kecantikan perempuan itu dibayangkan, di angan-angan. Bukan dibayangkan, di angan-angan. Begitu bertemu dengan Utsman, apa kata Utsman? Yadkhulu alayya ahadukum, salah satu kamu sekalian yang sowan kepada saya masuk, wa akhsaruz zina dhahirun fi ainaihi, ada bekas zina tampak di kedua matanya. Ada salah satu kalian yang masuk sowan ke saya ini dan di kedua matanya ada bekas zina. Apa maksudnya? Yakni Anas bin Malik matanya telah melihat perempuan dan kemudian mengangan-angan kecantikan perempuan itu. Nah, ketahuan oleh Utsman bin Affan dengan kekuatan ilmu firasatnya, dengan kekuatan ilmu firasatnya yang disebabkan kekuatan imannya.
Ini namanya firasat imaniyah. Yang kedua, firasat riyadah. Ilmu firasat yang diperoleh riyadah, melatih diri, tirakat, bulju', lapar, membatasi makan, melaparkan diri, wassahar, tidak tidur, watakhalli, menyendiri. Nah, ini juga akan memunculkan ilmu-ilmu firasat. Tetapi ilmu firasat jalur kedua ini, jalur tirakat, melaparkan diri, tidak tidur, menyendiri, itu bukan hanya dimiliki orang mukmin. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhihi firasatun mushtarakatun bainal mu'min wal kafir. Ini ilmu firasat dimiliki bersama antara orang beriman dan orang kafir. Yang ketiga, ilmu firasat yang ketiga adalah al-firasatul khalqiyah, yaitu ilmu firasat yang memang dipelajari oleh para ilmuwan, para dokter dan para psikolog, para ahli psikologi dan para dokter. Namanya al-firasatul khalqiyah. Memang ilmu khusus, ilmu firasat, studi tentang perilaku manusia dilihat dari fisik manusia, al-khalqiyah, fisik manusia. Nah, ini ilmu firasat yang rasional, al-firasatul khalqiyah. Masalah yang ketiga, dalil-dalil dan rekomendasi Islam terhadap ilmu firasat. Di dalam kitab Al-Firasat karya Fakhruddin Ar-Razi di halaman 28, setidaknya ada 4 ayat Quran dan 1 hadis tentang ilmu firasat. Di antaranya 4 ayat itu Al-Hijr ayat 75. Saya bukakan tafsirnya. Al-Hijr ayat 75 yang menjadi dasar Fakhruddin Ar-Razi sebagai dasar adanya ilmu firasat direkomendasikan oleh Al-Quran. Bagaimana tafsirannya? Tafsirannya saya lihat di dalam kitab Soffatul Bayan, tafsir karya Mufti besar Mesir, Mufti Agung Mesir, Muhammad Hassanaini Makhluf, ulama besar Al-Azhar, menjadi mufti tidak kurang dari 4 tahun. Di dalam tafsirnya Soffatul Bayan halaman 294, ketika menafsirkan Al-Hijr ayat 75, inna fi zalika la ayatil lil mutawassimin, sesungguhnya di dalam azab yang dijatuhkan Allah kepada kaum Lut alaihi salam, yaitu kaum Hamasek, ialah ada di sana, ada sungguh di sana ada ayat-ayat Allah yang dimengerti, difahami, direnungi lil mutawassimin, oleh mereka al-mutawassimin. Mufti Mesir, Mufti besar Mesir Muhammad Hassanaini Makhluf menafsirkan di sini lil mutafakkirin, bagi orang-orang yang berfikir, al mutafarrisin, orang-orang yang berfirasat.
alladzina yatasabbatuna fi nadarihim, yang hati-hati, pelan-pelan di dalam analisanya, hatta ya'rifu haqa'iqal asya', sehingga mereka mengetahui hakikat sesuatu, bisimatia, dengan tanda-tanda. Mereka ini pelan-pelan berfikir dengan kekuatan firasatnya, menganalisa hakikat sesuatu yang ditandai secara lahiriah. Nah, ini ilmu firasat. Berfirasat, ini orang berakhlak bagaimana, ini manusia berperilaku bagaimana, ini orang berkarakter bagaimana, dengan mempelajari lahiriahnya manusia itu, baik mata, telinga, dan organ-organ yang lain. Kemudian dalil hadisnya, ilmu firasat. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengutip sebuah hadis yang menerangkan bahwa ada wali yang disebut dengan muhaddas, yaitu wali yang diberi ilham oleh Allah. Ini hadis saya temukan di Sahihul Bukhari, di nomor 3689. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad kana fima qablakum minal umam nasun, sungguh telah ada di dalam umat-umat sebelum kamu sekalian, nasun, sekelompok manusia, muhaddasun, yang diberi ilham. Maknanya muhaddasun, mulhamun, diberi ilham, termasuk ilmu firasat. Fa iyyaku fi ummati ahadun, maka apabila di dalam umatku ini ada seseorang yang mendapatkan predikat muhaddas, seorang waliullah yang mendapatkan ilham termasuk ilmu firasat, fa innahu Umar, maka sesungguhnya dialah adalah Umar. Redaksi dalam kitab Al-Firasat karya Fakhruddin Ar-Razi, iyyaku fi hadhil ummah muhaddas fahuwa Umar. Apabila di dalam umat ini ada wali muhaddas mendapatkan ilham, fahuwa Umar, maka dialah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini hadisnya. Jadi ada dalil kedua adalah dari hadis adanya seorang wali yang diberi ilmu firasat. Kemudian dalil yang ketiga, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, hadis Tirmidzi nomor 3127. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kamu sekalian akan firasatnya orang yang beriman, maka sesungguhnya orang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Di dalam syarahnya Tuhfatul Ahwazi, di dalam syarahnya Tuhfatul Ahwazi jilid 8 halaman 534 mengutip dari Anas bin Malik sebuah hadis, inna lillahi ibadan ya'rifuna an-nasa bitawassum. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba tertentu yang mengetahui tentang seluk-beluk pribadi manusia bitawassum, dengan mempelajari, dengan melihat dari tanda-tanda lahiriahnya, yakni dengan ilmu firasat. Jelas ada. Jadi ada satu ayat saya kemukakan dan dua hadis, dan satu lagi hadis marfu
Jadi 4 dalil. Jadi 4 dalil ya. Hadis marfu' dari Anas bin Malik. Masalah yang keempat. Urgensi ilmu firasat, baik itu firasat kekuatan imaniyah ya atau disebut dengan firasat syar'iyah, dan firasat yang hasil riset para dokter, para ahli psikologi mempelajari lahiriahnya manusia untuk mengetahui batinnya manusia, disebut dengan firasat hikamiyah, dari hikmah-hikmah para ilmuwan. Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, di dalam kitabnya At-Tadbiratul Ilahiyah fi Islahil Mamlakatil Insaniyah, Muhyiddin Ibnu Arabi yang punya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, di dalam kitab ini halaman 58 beliau mengatakan al-firasatul hikamiyah, firasat hikmah-hikmah para ilmuwan, a'azzakallah, semoga Allah memuliakanmu, minal ma'arif al-fikriyah, termasuk pengetahuan hasil berfikir, wal ulum an-nadhariyah, ilmu-ilmu analisis, wal ahkam at-tajribiyah, dan hukum-hukum hasil eksperimen. Wa innama massatil hajatu ilaiha fi hadzal kitab, dan sesungguhnya mendesak, membutuhkan ilmu firasat ini di dalam kitab ini, sebab jalur firasat yang imaniyah tidak semua orang memiliki. Iz laisa kullu ahadin yahabuhullah nurul yaqin, karena tidak setiap orang diberi Allah cahaya keyakinan. Wa yuzilu hijabar rujun an aini basiratihi, tidak semua orang dihilangkan Allah tabir-tabir berkarat dari mata hatinya. Fayantadimu fi silki ahli firasat asy-syar'iyyah, maka dia terangkai dalam benang ahli firasat syar'iyah karena kekuatan iman. Tapi tidak semua orang memiliki ini. Kemudian falamma lam yatamakkan hada likulli ahadin, maka apabila tidak dimungkinkan firasat jalur iman ini dimiliki setiap orang, likauniha hibatan minallahi ta'ala, karena firasat yang jalur kekuatan iman itu hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala, fala yafusu biha illa al-khawas min ibadih, maka tidak memperoleh ilmu firasat jalur imaniyah itu kecuali orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah. Maka di sini akan kami kemukakan firasat yang jalur ilmiah, jalur riset, yaitu hasil para dokter dan para ahli psikologi. Maka Ibnu Arabi di dalam kitabnya At-Tadbiratul Ilahiyah di halaman 60 memberikan contoh ilmu firasat hasil risetnya para dokter dan psikolog. Contoh pertama tentang telinga. Wa man kana 'azimal udzunaini, dan barang siapa besar kedua telinganya, fahuwa jahil, itu tanda orang bodoh. Illa annahu yakunu hafidhan, melainkan dia itu bagus daya hafalnya tetapi bodoh. Wa man kana saghiral udzunaini, dan barang siapa kecil sekali kedua telinganya, fahuwa ahmak, maka dia orang tolol. Sarik, maka dia pencuri. Ini ilmu firasat yang dipelajari oleh para psikolog
dan para dokter pada zaman dulu, tapi ini tidak mutlak kebenarannya. Perlu diketahui, ilmu firasat seperti ini tidak mutlak kebenarannya, tetapi sangat penting sekali, apalagi untuk mencari posisi pelaku kejahatan, untuk detektif, kemudian untuk mencari, mempelajari siapa pelaku kejahatan, juga dibantu, sangat membantu sekali ilmu firasat seperti ini, terutama menghadapi kriminal. Kemudian sekali lagi, ilmu firasat yang ini tidak mutlak kebenarannya. Kemudian contoh lagi, tadi di At-Tadbirat Al-Ilahiyah halaman 60 tentang telinga, halaman 61 tentang mata. Ardaul uyun az-zurqu, yang paling rendah mata adalah yang berwarna biru. Nah, wa arda'uz zurqi al-fairuzjiyah, yaitu berbentuk pirus, batu permata warna biru. Faman 'azumat ainahu, maka barang siapa kedua matanya besar, wajahadat, dan melotot, fahuwa hasud, orang ini mengindikasikan pendengki, waqih, tidak tahu malu, kaslan, pemalas, ghairu maimun, tidak berkah. Wa in kanat zarqa, dan apabila matanya itu biru, kana asyadda, maka dia lebih dengki lagi, lebih tidak punya rasa malu, lebih pemalas. Wa qad yakunu ghasyan, dan kadang menjadi penipu. Itu mata. Hidung, idza kana al-anfu daqiqan fasahibuhu nazik, apabila hidung itu lembut, fasahibuhu nazik, maka orang yang punya hidung itu kadang punya sifat sembrono, tidak sabaran. Wamang tidak sabaran. Waman kana aftas fahuwa syabik, dan barang siapa orang yang hidungnya pesek, fahuwa syabik, maka orang ini sangat bernafsu seks. Ini tidak kebenaran mutlak, yakni secara eksperimen banyak pembuktian, tapi tidak semua orang seperti ini. Diperkuat ilmu ini oleh pengalaman Imam Syafi'i, dikutip dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani, di jilid 9 halaman 144, ketika Imam Syafi'i pulang dari negara Yaman dan membawa kitab-kitab ilmu firasat, buku-buku ilmu firasat. Di tengah jalan, Imam Syafi'i mampir pada orang yang tidak dikenal, yakni Imam Syafi'i mampir bermalam. Orangnya ini azraqul ain, biru matanya, nati'ul jabhah, nonjol dahinya, nonjol jidatnya, sinat, tidak berjenggot. Dan Imam Syafi'i berada di rumah orang itu. Kata Imam Syafi'i, aku lihat, aku saksikan orang ini
pelayanannya baik. Padahal di dalam ilmu firasat, orang bermata biru, batuk dahinya nonjol, tidak berjenggot, itu indikasi yang buruk. Ketiga-tiga itu lengkap indikasi yang buruk. Tetapi Imam Syafi'i begitu masuk di rumah orang ini dan menginap di rumah orang ini, Imam Syafi'i dilayani. Di antaranya diberi makan malam, minyak wangi, asya'in, tibin, kemudian makanan hewan yang dikendarai Imam Syafi'i, alaf, kemudian firash, tempat tidur, lihaf, selimut. Akhirnya Imam Syafi'i berniat membuang kitab-kitab ilmu firasat itu, karena ilmu firasat menunjukkan fisik orang itu menunjukkan sifat yang buruk, tetapi kenyataannya setelah saya bermalam di sini pelayanannya baik dan diberi berbagai macam pelayanan. Maka Imam Syafi'i melemparkan kitab-kitab firasat itu, membuangnya. Setelah kitab-kitab itu dibuang, berjalanlah waktu, ternyata Imam Syafi'i ditagih, bukan gratis. Imam Syafi'i yang tidak minta itu diberi sendiri, kemudian Imam Syafi'i ditagih, ta'aman bidirhamin, hai orang, makan 2 dirham. Wa idza ma kada wa kada wa itran bi salasati dirahim, ini dan itu dan minyak wangi 3 dirham. Wa dabah wa alafan lidabbatika bi dirhamin, makanan untuk hewan kendaraanmu 2 dirham. Wa qira'ul furushi wal lihaf dirhaman, sewa tempat tidur dan selimut 2 dirham. Ternyata ini orang kikir. Imam Syafi'i masuk, tidak minta apa-apa, dilayani bermalam, dilayani hajat-hajatnya, kebutuhannya, dikira orang baik-baik. Setelah itu Imam Syafi'i membuang kitab firasatnya, karena kitab firasatnya mengindikasikan orang seperti ini orang buruk, kikir, orang yang kikir. Setelah dibuang ternyata betul orang ini memang kikir. Maka Imam Syafi'i menyesali membuang kitab-kitab firasat itu. Nah, ini terjadi. Masalah yang kelima, masalah yang kelima, amalan-amalan bisa memiliki ilmu firasat, baik yang jalur iman yang dimiliki oleh para aulianya Allah, para ulamanya Allah, para orang salih, maupun jalur psikologi dan kedokteran. Saya baca di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah karya Abdul Karim bin Hawasin Al-Qushairi di halaman 232-233, amalannya orang memiliki ilmu-ilmu firasat adalah ulama hikmah, ulama yang berhikmah, berilmu dan berhikmah, bijaksana, mutahalliqin bi ahlaqil haqqin nadaran wa khuluqan, berakhlak dengan akhlak yang dibenarkan Allah yang maha benar, nadaran secara analisis, wa khuluqan dan perilakunya, pola pandangnya, pola fikirnya dan pola akhlaknya, berakhlak yang dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, wahum farighuna anil ikhbari anil khalqi, dan kosong
tidak menggantungkan informasi dari sesama manusia. Karena apa? Informasi mencari dari Allah. Dengan banyak baca Al-Quran, dengan banyak berdoa, dengan banyak berwudu, dengan banyak beribadah sunnah, muncullah ilmu-ilmu firasat dengan kekuatan iman yang hanya dimiliki oleh para aulia dan para ulamanya Allah. Atau firasat yang kedua, firasat yang hasil riset, yaitu firasat khalqiyah, atau Ibnu Arabi menyebutnya firasat hikamiyah. Jangan bergantung informasi dari manusia, wan nadhar ilaihim, jangan bergantung melihat manusia, wal istighal bihim, jangan disibukkan oleh manusia, sibuk mengurusi manusia, yakni usil dengan manusia, mencari kekurangan manusia, kemudian intervensi kepada orang lain, kemudian mencari-cari kekurangan orang lain. Ini hatinya kotor, tidak bisa muncul ilmu firasat. Ya. Kemudian yang keenam, masalah keenam, doa mendapatkan ilmu firasat. Saya baca di dalam kitab Kanzul Ummal fi Sunanil Aqwal wal Af'al, karya Ali Al-Muttaqi bin Husamuddin Al-Hindi, jilid 2, di hadis nomor 5084. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa kepada Husain, ayah daripada Imran bin Husain. Rasulullah memberikan doa, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rusdi, ya Allah, berikan ilham kepada kami kebenaran, kepintaran pada diri kami, ilham yang tepat, firasat yang tepat, mengetahui perkara gaib dengan izin Allah secara tepat, mengetahui perkara yang lazimnya tidak diketahui orang secara umum dengan tepat dengan izin Allah. Ya Allah, berikan ilham kepada kami, kepintaran pada diri kami, kebenaran pada diri kami, hidayah pada diri kami. Wa qini syarra nafsi, dan lindungi kami dari kejahatan diri kami sendiri. Allahumma alhimni rusdi, ya Allah, berikan ilham kepada kami rusdi. Rusdi itu kebenaran, hidayah, kepintaran. Wa qini, yang ada pada diri kami, ya Allahumma alhimni rusdi, ya Allah, berikan ilham kepada kami rusdi, kebenaran, kepintaran, hidayah pada diri kami. Wa qini syarra nafsi, dan lindungi kami dari kejahatan, keburukan yang ada pada diri kami. Ini doa dirutinkan, insya Allah akan memunculkan ilmu firasat yang dimiliki oleh para ulama, para aulianya Allah, juga para ilmuwan Allah, para dokter, para psikolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.